yaitu Marie Curie. Marie Curie dikenang karena penemuan radium dan polonium, serta kontribusinya yang sangat besar dalam menemukan pengobatan kanker. Lahir pada tanggal 7 November 1867 di Warsawa, Polandia. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari guru sekolah miskin. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya tidak dapat lagi menghidupinya, dia menjadi pengasuh membaca dan belajar di waktu luangnya untuk memuaskan dahaganya akan pengetahuan. Dia tidak pernah kehilangan gairah ini. Menjadi guru satu-satunya alternatif yang memungkinkannya mandiri. Tak pernah bisa dilakukan karena keterbatasan biaya menghalangnya untuk menggelam pendidikan formal yang lebih tinggi. Namun ketika saudara perempuannya menawarkan penginapan di Paris dengan tujuan untuk melanjutkan ke universitas, dia memanfaatkan kesempatan tersebut dan pindah ke Paris pada tahun 1891. Dia segera masuk ke Universitas Sorbonne di Paris, di mana dia membaca fisika dan matematika. Dia secara alami menemukan kecintaan terhadap mata pelajaran tersebut. Di Paris pada tahun 1894, dia bertemu Pierre Curie, seorang ilmuwan yang bekerja di kota tersebut, dan dinikahinya setahun kemudian. Keluarga Curie menjadi pekerja penelitian di sekolah kimia dan fisika di Paris, dan di sana mereka memulai pekerjaan perintis mereka pada sinar tak kasat mata yang dilepaskan oleh uranium, sebuah fenomena baru yang baru-baru ini ditemukan oleh Profesor Henry Becquerel. Dia telah menunjukkan bahwa sinar mampu menembus benda padat, kabut, dan film fotografi, serta menyebabkan udara menghantarkan listrik. Mary juga memperhatikan bahwa sampel mineral yang disebut biji uranium yang mengandung biji uranium jauh lebih radioaktif dibanding unsur murni uranium. Penelitian lebih lanjut meyakinkan bahwa pembacaan yang sangat besar yang diperolehnya tidak mungkin disebabkan oleh uranium saja. Ada hal lain dalam biji uranium tersebut. Karena tidak ada yang pernah menemukannya sebelumnya, ia hanya ada dalam jumlah kecil dan tampaknya sangat radioaktif. Mary yakin dia telah menemukan unsur kimia baru. Ilmuwan lain meragukan hasilnya. Ketika Mary menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa cairan yang tertinggi setelah mereka mengekstraksi polonium masih sangat radioaktif. Mereka menyadari bahwa biji-biji mengandung unsur baru lainnya, jauh lebih radioaktif dibanding polonium, namun hadir dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada tahun 1898, keluarga Mary menerbitkan bukti kuat yang mendukung keberadaan unsur baru yang mereka sebut radium. Tetapi mereka masih belum memiliki sampelnya. Biji-biji merupakan mineral yang mahal karena mengandung uranium yang berharga, dan Mary membutuhkannya dalam jumlah besar. Dia menghubungi sebuah pabrik di Austria yang mengekstraksi uranium dari biji-biji untuk keperluan industri dan membeli beberapa ton produk limbah yang tidak berharga, yang bahkan lebih radioaktif daripada biji-biji yang asli, dan harganya jauh lebih murah. Mary mulai memproses biji uranium untuk mengekstraksi sejumlah kecil radium. Hal ini melibatkan pekerjaan dalam skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dengan mineral sebesar 20 kg, penggilingan, pelarutan, penyaringan, pengendapan, pengumpulan, pelarutan ulang, pengkristalan, dan pengkristalan ulang. Pekerjaan itu
berat dan menuntut fisik dan melibatkan banyak yang tidak dihargai oleh keluarga Mary. Selama masa ini, mereka mulai merasa sakit dan lelah secara fisik. Saat ini ketika dapat mengaitkan kesehatan mereka yang buruk dengan gejala awal penyakit radiasi, pada saat itu mereka bertahan tanpa mengetahui resikonya, seringkali dengan tangan yang terluka dan meradang karena mereka terus-menerus menangani bahan yang mengandung radioaktif tinggi. Pada tahun 1902, Mary akhirnya mengisolasi radium sebagai radium klorida, menentukan berat atomnya sebesar 225,93. Perjalanan menuju penemuan ini sangat panjang dan sulit. Tahun 1903, Mary dan suaminya dianugerahi hadiah Nobel Fisika bersama dengan Henry Becquerel atas karya gabungan mereka, meskipun terpisah mengenai radioaktivitas. Pada tahun yang sama, Mary lulus tesis doktornya di bidang fisika. Pada tahun 1911, Mary mendapatkan hadiah Nobel keduanya, kali ini di bidang kimia karena menciptakan alat untuk mengukur radioaktivitas. Tidak lama kemudian, Sorbonne membangun institut radium pertama dengan 2 laboratorium, satu untuk studi radioaktivitas di bawah arahan Marie Curie dan yang lainnya untuk penelitian biologi dalam pengobatan kanker. Mary juga berkontribusi saat Perang Dunia Pertama. Ia mengubah mobil menjadi unit radiologi yang bisa dibawa kemana saja. Mary menambahkan unit itu Petite Curie. Mobil ini sangat berguna untuk memeriksa tentara yang terluka dan harus dioperasi. Selain radiologi, Mary juga pergi ke berbagai rumah sakit untuk menjelaskan potensi radium dalam menyembuhkan tumor. Dari kisah Mary tersebut, Mary membuktikan bahwa menjadi perempuan tidak menjadi alasan untuk tidak belajar seperti katanya. Menjadi perempuan masa kini pastinya jauh lebih mudah untuk sekolah, walaupun masih banyak yang menganggap tidak perlu bagi perempuan untuk sekolah tinggi-tinggi. Tetapi yang pasti, ilmu pengetahuan tidak memiliki batasan gender. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.